Filsafat berangkat dari 3 pertanyaan besar, bahwa Aristo dan Plato teh bertemu langsung dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, mendapatkan ijazah kayak gitu. Alladzi sabaqat awalatu qabla kulli qablin fala qabla illa huwa qablahu. Zat anu pangheulana ayana samemeh ayana memeh, mangka teh memeh angin Allah memehna samemeh. Ya. Teman sekalian dan para pemirsa di mana saja berada, di Google Raya juga ya, Google Raya, Yahoo Raya, dan di mana saja kita ketemu lagi dengan Ruang Magister PAI S2 PAI Uninus. Dan hari ini hadir bersama kita abah kita semua, mahasiswa S2 PAI Angkatan 18, dan ini menjadi ikon di kelasnya. Karena beliau ini sebagai bukan hanya sebagai seorang santri tapi juga filosof. Beliau karena mereka mampu mewarnai di kelas, dan kita akan banyak menggali bagaimana konstruksi berpikirnya abah ini, sehingga ini juga bisa diikuti, dicermati, ditauladani juga oleh teman-teman yang ada di kelas S2 PAI, termasuk juga ya oleh siapapun. Karena kemarin juga sudah berdiri salah satu wadah yang disebut dengan Lingkar Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam. Ya, terima kasih Abah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Bah, ini kita bincang-bincang tentang konsep berpikir. Hakikat berpikir itu menurut Abah itu seperti apa yang namanya berpikir tuh, Bah? Bu ya, yang terhormat, barangkali untuk menjawab pertanyaan itu butuh perjalanan pikiran yang harus dihasilkan dari sebuah tautan koherensi. Tapi Abah lebih memilih ingin memaparkan diakronik atau jalan cerita daripada jalan pikiran Abah, sehingga Abah mendapatkan wisdom di kampus ini. Semuanya berasal dari pengalaman batiniah Abah. Kalau toh itu disebut rekonstruksi pikiran, itu ketika saya masih ingat ketika waktu kelas 5 SD itu di kampung saya oleh guru ngaji saya dikenalkan dengan satu literatur yang dianggap pelajaran elementer, tapi itu sangat berpengaruh kepada corak pikiran Abah, yaitu kitab Tijan. Kitab Tijan di sana kan berbicara tentang filsafat ketuhanan, karena yang dikedepankan adalah dalil akli, rasionalitas. Kemudian ketika melanjutkan perjalanan pendidikan ke Garut di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, kemudian saya ngobong di pesantren Jamiatul Atfal Dangder Suci Garut. Nah, di sana kebetulan perlakuan pendidikan guru Abah, guru ngaji Abah, Kang Haji Agus ke Abah teh cenderung sangat menggiring Abah untuk jatuh cinta kepada dunia pemikiran. Karena di pesantren Dangder lah Abah dikenalkan dengan Sokrates, dengan Plato dan Aristoteles. Kemudian ada satu kajian literatur Fathul Majid, Bu ya. Ini mohon dikoreksi kalau salah. Pengembangan pikiran dari Tijan itu di pesantren Dangder diteruskan di literatur yang bernama Fathul Majid. Ini mohon dikoreksi kalau tidak salah. Prinsip ketauhidan diterapkan dalam alur logika formal yang indah kayak gini. Allah teh ngagaduhan sifat terdahulu. Saya kalau ini sekali lagi mohon dikoreksi. Alladzi sabaqat awalatu qabla kulli qablin fala qabla illa huwa qablahu. Zat anu pangheulana ayana samemeh ayana memeh, mangka teh memeh angin Allah memehna samemeh. Saya saat itu betapa saya jatuh cinta dengan rasionalitas yang Buya pernah meminjamkan buku ke saya, judulnya Teosofat, kayak seperti itu. Nah, sampai hari ini pun ketika saya sowan ke guru saya, yang diobrolkan sekitar dunia filsafat, jang sing asak filsafat teh. Saya lari dulu ke perjalanan pikiran saya
pendek cerita saya melanjutkan perjalanan pendidikan ke kampus Al-Jawami, Bu ya. Di sana hampir saya mendapatkan pendidikan filsafat itu selama 5 semester, dari filsafat Islam, umum, kemudian epistemologi dan sebagainya. Dan di sana saya bertemu dengan salah satu dosen yang menjadi mursyid filsafat saya, 2 sebenarnya. Satu Pak Kiai Udin Juhrodin yang memang alumni kampus Akademia Universitas Tercinta. Yang satu lagi Pak Rio Badar gitu. Nah, corak pikiran dan dengan Pak Rio Badar saya bersama-sama menggiatkan satu lembaga kajian yang bernama pengajian anomali. Nah, di sanalah saya dipertemukan dengan liseumnya Aristoteles, akademianya Plato, sehingga ketemu di sana Plato atau Platon gitu. Yeah. Kemudian setelah itu di kehidupan akademis di Al-Jawami teh Kiai Udin Juhrodin secara personal, karena saya memang cukup dekat, kayak kami ke Buya gitu, semacam mendapatkan sorogan-sorogan khusus gitu. Yeah. Disebutkan bahwa nanti pelajari kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, di mana di sana di jilid kedua, dan memang saya lihat catatannya Bu ya, bahwa Aristo dan Plato teh yang murid kedua filosof ini bertemu langsung dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, mendapatkan ijazah kayak gitu. Dan kan siapapun yang secara sadar bertemu dengan Nabi Khidir, dalam bahasa guru saya di Dangder, Mang Haji Deni, ini namanya mimba disolihin. Jadi saat itu konstruksi pikiran Abah teh yang dibangun dari filsafat ketuhanan Tijan diperkuat oleh Fathul Majid, meskipun saya tidak sukses kalau jadi santri, tapi katakanlah epistemologinya agak-agak melekat, dibangun, bukan dicuci otak Bu ya, diperdalam di Al-Jawami oleh Pak Udin Juhrodin dengan Pak Rio Badar gitu. Yeah. Nah, bahkan yang menarik adalah 3 atau 4 bulan lalu saya sowan lagi ke guru di Dangder. Malah itu Buya, yang menarik adalah Kang Haji teh bilang seperti ini, "Jang sing asak filsafat teh. Tuh itu kitab Binyarul Ilmi, canak ulik." Kan saya Kang, kalau dalam bahasa Indonesia, ya ini kan lemah sekali nahwu sorof, saya nggak berani membuka kitab, kecuali sudah di logat dulu. Kang dalam bahasa suluk itu berkata ke Abah, "Jang kengeng petunjuk di Allah." Dan entah dalam bahasa Pak Mujamil Komar mungkin ada metode itu atau apa, keberkahan, yang jelas ada keberkahan. Kitab itu yang kemudian menjadi jantung hatinya di LSPPAI. Yeah. Sehingga saya ketika grand launching mengatakan bahwa filsafat itu adalah metode berpikir, bukan aliran pemikiran. Kalau metode berpikir artinya kita akan tersesat di jalan yang benar. Kalau dianggap sebagai aliran pemikiran, maka filsafat akan membawa kita benar di jalan yang sesat. Itu perbatim disampaikan oleh Imam Ghazali. Dan di kampus Akademia Tercinta inilah ya, diantaranya saya menikmati buku-buku tentang filsafat, diantaranya ini aliran filsafat etika, kemudian dunia pesantrennya yang terkait dengan perpustakaan kita. Justru saya mendapatkan buku-buku yang menarik gitu. Tentang ini isinya tentang sesuatu yang Abah cintai aja tentang pikiran, bangunan pikiran. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau disederhanakan berfilsafat itu seperti apa? Setelah didefinisikan, filsafat adalah metode berpikir, bukan aliran pemikiran. Filsafat berangkat dari 3 pertanyaan besar. 1, apa atau ontologi, kemudian 2, bagaimana, epistemologi, yang ketiga, mengapa, aksiologi. Nah, di kampus inilah Abah mendapatkan ruang yang begitu luas untuk berpikir,
dengan semangat bab safi buhuril fawaidi kalau dalam ta'lim ya berselancar di atas ombak epistemologi gitu. Nah, kenapa? Karena saya jatuh cinta dengan Uninus ketika kali pertama saya datang ke sini. Saya diberi brosur, kalau tidak salah di sini sama Pak Dindin kalau tidak salah dulu teh. Di brosur ada tulisan maju dan berkah. Kan kalau dijabarkan dalam dunia pemikiran, maju berarti keluar dari masuk ke. Itu kan sangat filosofis sekali. Ada ontologi di sana, ada apa? Ada epistemologi. Kemudian berkah itu kata lain daripada aksiologi, karena aksiologi itu adalah kebernilan, kebermanfaatan. Karena secara filosofis dalam sholat pun ujungnya adalah mendapatkan keberkahan, karena ujung dari sholat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disambungkan dengan wabarakatuh berarti ujung dari segala ujung keberkahan itu adalah meraih keberkahan. Secara aksiologis, telos atau pulau harapan adalah keberkahan dari Allah. Bahkan kan disunatkan dalam setahu Abah di kitab takdib gitunya, kalau sholat jenazah atau sholat gaib diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan puncak dari artinya apa secara semiotik dan hermeneutik berarti kematian adalah gerbang menuju keberkahan, sesuatu yang dikutip oleh Socrates sendiri. Socrates sendiri kan seperti itu. Kematian adalah gerbang menuju keabadian kayak gitu. Kematian adalah berkah tertinggi bagi setiap insan. Artinya kalau dirunut secara milestone, pertanyaannya berfilsafat itu kalau tidak Islam pasti Islami. Bisa dilacak di buku Pak Agus Sunyoto, Jejak-jejak Ketauhidan Socrates. Bahkan saya sering ngutip Muhammad Alexander itu menyatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah sosok Socrates kayaknya seperti itu kan, meskipun saya nggak tahu apakah ada yang sudah membantah dengan pernyataan atau tidak. Disambung dengan Abdul Karim Al-Jili bahwa Platon atau Plato dan Aristoteles itu pernah bertemu langsung dengan Nabiullah Hidayat alaihissalam. Meskipun saya dengar kabar juga dari santri Buya ya Pak Udin Jurodin alumni sini yang mengatakan bah sudah ada yang membantah, tapi saya belum bisa membantah. Tapi bangunan pikiran dalam filsafat saya meyakini itu adalah nubuah. Karena filsafat kan hikmah, wisdom kan, kalau hikmah atau wisdom pasti nubuah. Nubuah. Jadi kata Nabi dalam jejak pembacaan Abah, ada sesuatu yang harus kita rebut yang dinamakan itu yaitu hikmah. Dan kata-kata hikmah hubungannya dengan dengan filsafat. Al-Ghazali di Miyarul Ilmi menyatakan bahwa kalau hikmah itu adalah filsafat, maka yang disebut filsafat adalah memaksimalkan logika atau metode berpikir. Dan dalam sejarah intelektual masyarakat dunia, dulu kita mengenal Paulo Freire yang mengarang kitab Isa Goge, kemudian kitab ini dibawa ke Baitul Hikmah oleh Ibnu Muqaffa, disalin, diterjemahkan dan diberi judul Isa Gozi. Isa Gozi ini kemudian di abad ke-16-15 menjadi referensi utama penulisan kitab Sulamun Naurok yang setiap hari dikaji di setiap pesantren. Saya konfirmasi ke Pak Udin Juhrodin yang mana beliau adalah santri Buya, alumni di sini kan, alumni Uninus, bahwa dari sekian banyak, kalau setelah 69 atau berapa pikiran Aristoteles itu dirangkum, diislamisasi, katakanlah seperti itu. Di kitab Sulamun Naurok menjadi 16. Di antara yang paling terkenal, yang paling intelektual adalah wa nadori mahtajali ta'amuli wa aksuhu huwa doruriyun jali. Perspektif itu harus based on riset, berbeda dengan dogma agama eksakta, pasti benarnya. Itu Bu ya. Ini kata pengantar dari bincang-bincang kita hari ini. Mohon maaf kalau saya ini terlalu panjang. Terima kasih, Bah. Jadi dalam konteks ini bahwa
pada intinya kita bicara hikmah kan gitu ya. Ada hikmah itu ya orang ada hikmah, ada bijak, ada kata-kata bijak, wisdom, diminum ya, dan kebijaksanaan kan gitu ya. Jadi orang-orang yang bijak pasti bijaksana gitu kan. Nah kemudian dalam konteks kita berpikir ini, tentu berpikir yang sedalam-dalamnya itulah yang diharapkan ketika dia akan mendapatkan sebuah hikmah kan gitu ya, sebuah hikmah. Nah kalau tadi secara historis bagaimana perjalanan berpikir ini, bagaimana kita menerapkan itu, dimana kan ini hazanah keilmuan Islam yang tentu yang memakai adalah mereka yang di Barat. Sementara kita di Timur kadang-kadang a priori dengan hal-hal yang sifatnya disebut filsafat ini. Padahal tadi kan ada filsafat itu ada alat, ada juga metode berpikir. Nah, untuk sampai kepada arah antara alat apa tadi itu alat dan metode kan. Nah, untuk metode berpikirnya itu seperti apa? Oke. Dalam hemat Abah, sepengetahuan Abah Buya, mohon dibimbing kalau Abah salah. Jadi begini, bagi Abah harus ada redefinisi. Ya. Pendefinisian ulang apa itu filsafat. Berangkat dari wisdom. Wisdom itu memang secara literal barangkali adalah bijak. Tapi yang Abah pahami, Al-Ghazali mengatakan bahwa wisdom itu bernalar. Bernalar gitu kan, bukan hanya kalau diartikan bijak mungkin agak mohon maaf ya, agak absurd bijak, sehingga kebenaran itu seolah-olah relatif. Tapi kalau wisdom, filosofia diartikan sebagai cinta kebijakan, itu bagi Abah harus diredefinisi. Artinya filosofi artinya cinta kepada bernalar. Berakal sehat lah kalau kata anak-anak sekarang begitunya, bernalar yang sehat. Yang dimaksud adalah Al-Ghazali dan dilukis indah di kitab Tijan gitu kan, ada tiga syarat ketika bernalar sebagai metode atau alat. Syarat pertama adalah idroku jajimun bihaisu laisa ma'ahu tarodudun, atau dalam tradisi pikiran Yunani disebut sebagai credo ut intellegam. Nakliyah membantu akliyah kalau kata Profesor Herman Suwardi. Abah punya bukunya. Kemudian judul bukunya Nalar dan Kontemplasi kalau tidak salah. Atau dalam kata teman-teman di UIN, wahyu memandu ilmu. Sehingga kita meminjam istilah ini meminjam istilah dalam tradisi Yunani, filosofia ansila teologia. Filsafat itu hamba sahayanya ketauhidan. Yang kedua, kaidah kedua adalah nasiun andalilin, membangun argumentasi. Percis seperti semangat Buya ke Abah dan teman-teman, karena kayaknya S2 ini rasa S3 deh gitu. Kayak apa? Karena Abah dipaksa kalau boleh itu ya, dipaksa untuk punya argumen sendiri. Dan ini percis sebagaimana yang ditulis oleh Paryo Badar dalam Teorema Badarian, bahwa tugas terbesar intelektual itu adalah membangun argumen sendiri. Atau dalam istilah Teorema Badarian itu berijtihad secara intelektual gitu. Jadi ketika kita membangun definisi, tidak ansih kepada kepada textbook, kepada Theosaurus atau kepada kamus, tapi membangun definisi sendiri gitu. Kayak kampus teh apa, dibongkar sejarah intelektualnya, berargumen terus sehingga kampus itu bukan tempat belajar tapi lapangan luas ternyata. Sekolah itu bukan ruang belajar tapi waktu luang ternyata seperti itu. Nasi unandalin berargumentasi. Nah pertanyaannya, ini perbedaan antara teologi atau filsafat Islam dengan filsafat yang lain barangkali. Karena sumber dalil itu pertama dari nakli, dari kitab suci dan sabda Nabi. Yang kedua dari akli. Kalau meminjam istilah Ibnu Rusmah, kitab suci dan
akritis saudara sesusuan katanya gitu. Ibnu Rus yang mengarang kitab apa Tahafutul Falasifah yang membantah tahaputnya Al-Ghazali. Yang ketiga perlengkapan untuk menuju filsafat sebagai metode itu adalah koherensi atau muwafiqun lima fil waqi'i gitu. Harus tepat sasaran memaknai sesuatu. Ini kayak saya meminjam perspektif Buya sendiri kan gitu. Abah kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang berpendapat konsep pendidikan dalam Al-Qur'an itu teh sudah logical fallacy. Sudah menyalahi aturan pemikiran. Konsep pendidikan Al-Qur'an. Al-Qur'an mah bukan konsep. Al-Qur'an mah adalah dari wahyu. Makanya Abah pernah di satu forum pernah bertanya kepada forum, agama itu ideologi atau bukan? Pertanyaan Abah itu satu. Yang kedua, agama Islam itu ideologi bukan kan gitu. Karena kalau Islam itu jelas sumbernya dari wahyu bukan dari pikiran. Cuman fungsi pikiran adalah untuk agar wahyu berbunyi bisa dinikmati oleh semesta gitu. Koherensi adalah ujung daripada pikiran. Jadi setelah koherensi dibangun, maka seluruh pertanyaan tadi bagaimana dan mengapa tiba di telosnya di ujungnya, sesuatu yang kemudian diimpikan oleh mautetikenya Sokrates, kemudian dialektikanya dibangun oleh Platon atau Plato yang membangun sekolah atau kampus akademia. Makanya ya saya kalau menyebut universitas kampus akademia, universitas tercinta, karena saya seolah sedang menikmati sedang duduk di kobongnya Platon gitu. Kalau yang dibolehkan itu berfilsafat dalam hal bahkan gini kan, ada filsafat ketuhanan. Apakah Tuhan itu boleh nggak difilsafatkan? Ini mengingatkan Abah kepada pertanyaan dari tadi siang dari Kang Andi Kuswandi yang mengatakan bahwa Tuhan itu konsep atau materi. Abah bilang Tuhan itu bukan keduanya. Karena kalau dalam tradisi Yunani, moto immobil, penggerak yang tidak butuh, yang menggerakkan. Kalau Al-Ghazali menyebutnya, Tuhan itu adalah Khaliq, pencipta. Berarti jelas, kalau disebut Tuhan, konsep atau materi itu sangat menyalahi. Karena Tijan atau Patung itu bukan filsafat Tuhan, tapi filsafat ketuhanan. Harus dibedakan, ini bagi teman-teman tentunya. Tuhan dan ketuhanan. Karena kan kalau materi kan gampang sekali, merumuskannya. E sama dengan MC kuadrat. Energi adalah massa dikali kecepatan cahaya. Ketika materi atau apapun bergerak dengan sangat cepat, dia akan berubah menjadi energi. Sedangkan Tuhan adalah pusat daripada energi itu sendiri, Bu ya. Ini barangkali masuk ke wilayah transendental kayak gitu. Di wilayah transendental, di wilayah metafisik atau metanatural, meminjam Michel Talbot di bukunya Mistisisme dan Fisika Baru, ketidakcukupan bahasa, Bu ya. Ketidakcukupan bahasa. Makanya untuk mengungkapkan hal itu. Iya, makanya ada batas filsafat ketuhanan. Memang kita nikmati kalau filsafat Tuhan. Dan memang pikiran tidak akan bisa menjangkau. Karena beliau itu maha. Beliau itu yang final gitu. Makanya ke pertanyaan Buya tadi, kenapa di barat itu filsafat itu menjadikan orang sekuler? Karena memang tradisi pikiran barat itu memang tidak mengenal yang final kayak gini. Sebenarnya yang Abah pahami, René Descartes yang menjadi bapak filsafat modern itu, yang mengarang buku Discourse on Method kalau tidak salah, itu ternyata dalam penggalian Abah untuk sementara ini kan itu terilhami oleh kitab yang berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal gitu. Di buku itu adalah
banyak yang menulis bahwa buku Al-Muqibin Ad-Dual itu adalah semi biografinya Al-Ghazali ketika beliau tiba di yang Barat sebut sebagai skeptis. Ada keraguan-raguan, padahal bukan keraguan tapi menanya ulang. Menanyakan ulang sampai di mana pencarian saya kayak seperti itu. Sampai menuju sebuah keyakinan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Al-Ghazali kan kalau Al-Ghazali karena coraknya corak Quranik, makanya mengenal sesuatu yang final. Hanya ada satu ada, maka ada yang lain dinyatakan tiada. Berbeda dengan René Descartes kan doktrinnya juga jelas. Aku berpikir, maka aku ada. Kan sebagai mahasiswa Bu ya kan saya boleh kan protes ke René Descartes. Sebelum berpikir kan itu ada dulu. Itu apa itu ada kan? Benar seperti itu. Apa itu ada kan gitu. Sebelum berpikir, aku ada. Kan tinggal dibalik. Kan Anda sebelum berpikir Anda ada dulu gitu kan. Secara literal ini teh bisa dibantah, dan saya percaya René Descartes tidak akan baper dikritik oleh saya gitu. Dia bakal senang-senang aja kayaknya kalau ada gitu, karena kayak ini kayak tradisi di Frankfurt School itu, kalau tidak salah Jürgen Habermas dan teman-teman kan biasa aja gitu Bu ya. Karena coraknya muwafiqun lima bilwaki atau koherensi itu membutuhkan koherensi itu apa Bu ya, menyingkap sesuatu yang ada di secara faktual kayak gini. Saya sering bicara kalau kita lagi di depan Masjid Al-Ikhlas Uninus, tiba-tiba ada helikopter datang, kan terlihat kecil kan, itu fakta atau tidak fakta kan gitu. Faktisitasnya besar kan gitu. Meminjam Prof. Mujamil Komar ada disebut dengan fakta bisu kayak gitu. Kalau dalam teorema Badar ada fakta, ada faktisitas, itu yang nulis Pak Rio Badar. Kalau di sini kan mursyid, filsafat ya Buya. Kalau di Al-Jawami itu Pak Udin sama Pak Rio itu yang seperti itu. Makanya filsafat di Barat tidak mengenal yang final gitu, karena mereka sekuler. Padahal ide sekuler itu datang dari Ibnu Rus. Sebenarnya entah kenapa tiba-tiba, karena mungkin dulu masa-masa abad pertengahan juga antara ini, mohon maaf ya teman-teman non muslim, ini hanya ruang akademis saja kan, pernah ada pertentangan antara gereja dengan intelektual kan. Mana gereja memimpin dengan cukup keras, sehingga banyak intelektual yang akhirnya memutuskan diri, urusan dengan Tuhan urusan pribadi dah. Kita mah sebagai ilmu mah harus bebas nilai gitu kan. Bebas nilai artinya ya sebebas-bebasnya. Kemudian sehingga Abah Hasimah menyatakan bahwa akhirnya kan jadi sekularisme itu kata Abah Hasim Muzadi kan. Sekularisme itu adalah soft atheism. Nah hari ini saya berbahagia sekali karena saya memimpikan bahwa kita di bawah naungan Buya, Profesor Prof. Obi, Prof. Endang juga memimpin lagi musim semi pengetahuan. Karena kayaknya kalau filsafat itu hidup di kurikulum SMP kita dalam arti logika formal, saya berpendapat, saya punya asumsi bahwa 30 tahun lagi paling tak atau 20 tahun, karena kata Cak Nur, Nurholis Majid, sebuah ide itu diuji selama 2 generasi, abad 2 dekade. Kita akan memimpin lagi musim semi epistemologi, karena hari-hari ini Society 5.0 sudah hadir di setiap halaman rumah kita Bu ya. Saya besar harapan kita akan memimpin lagi dengan keberkahan Buya, Prof. Obi, Prof. Endang, dan guru-guru saya di sini, di Al-Jawami juga, di pesantren Dangder juga, di Bojongkoneng juga akan memimpin lagi musim semi kebangkitan atau tarung atau renaissance yang keempat gitu. Renaissance masa pencerahan memimpin lagi, karena dengan filsafat Abah meyakini meminjam istilah teorema Badarian akan membersamai kita menuju atau menjemput keagungan langit.
Siap. Ya, oke. Mungkin ini baru tahap awal perbincangan para pemirsa. Kita masih menggali dan melihat dulu dari kemana kita akan berselancar. Tapi kita kalau sudah bicaranya masalah filsafat, kita tidak bisa berhenti terus-menerus, tapi kita tuntaskan satu persatu. Dan tadi yang kita awali bicara tentang ada tadi. Iya, bisa. Maka keadaan ini dan keberadaan ini mungkin nanti di episode berikutnya. Insya Allah. Ini mah hanya sebagai pembuka saja. Ya, kita pembuka karena dari bicara ini bisa berlipat-lipat pembicaraan berikutnya. Kita bicara ada, tapi mungkin nanti akan berseri. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta bener itu saha Plato nu aprok jeung Nabi. Iya. Terus ngalau eta kan jeung Nabi Musa. Kita disuruh meminum mencari air keabadian. Diminumlah oleh kebenaran mata abadi sampai hari ini. Abadi teh Nah, siga caritana ieu Tirta Tirta Pawitra Suci. ya mungkin wae ada saling bersinggungan dulu teh Pan. Cek Sunan Kalijaga. Iya. Nah, karena kita tiba di budaya tertentu. Jadi kan Yos bayarnya kan di dunia ini ada satu kesepakatan nyata kebajikan universalitas. Kebajikan universalitas pasti nubuah. Pasti datang dari Nabi. Eta terus di Pareman kaca? Tarik atau buya? Bae teh. Tarik. Abah terus di Pareman tadi? Terus kapan nih eta? Dan banteng eta ya. Meskipun Abah tidak lengkap membacanya. Kapendak eta? Nya Air keabadian. kepenak anu teu berhasil menakanna nya eta santrina Aristoteles. Alexander the Great. Teu eta mah Tirta abadinya. teu abadi. Terkenal sih. Aristoteles mah cenah meminum air keabadian. Sauna teh eta teh terus anu ngabantah kita eta teh. Awak teh menunggu kita sahanya anu. Temen teh, Bah? Hah? Abdul Karim Al-Jili Insanul Kamil judul kita teh. Anu nyarita Aristoteles. Mohon Aristo dan Sareng Platon eta. mohon. Soalnya lamun caritana Sunan Kalijaga mah. Jadi caritana teh Bima dibobodo ku Dorna. Tu cenah neangan ilmu pangluhurna ngaranna Tirta Pawitra Suci. Air keabadian. Di mana cenah kan guru? Di gunung. Duk ke gunung. Aya buta, tunggulan tu kamu paya buta. Weuh cenah balik deui. Ada di gunung teh. Oh di laut cenah. Tulung ka laut. Pangi jeung naga. Payahan nagana. Weuh keneh cenah. Tah lamun dina carita eta mah cenah teh Tirta Pawitra Suci teh kiasan, Bah. Bukan. Tah kieu saurang teh Buya Plato teh waktu